Selamat sahabat untuk kita semua. Sebelum memulai ibadah, minggu sembahyang anak-anak, mari kita mengundang Roh Kudus untuk hadir dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Lagu buka dengan judul Berbahagialah Orang yang Benar di Mazmur 112. Berbahagialah yang hatinya takut akan Tuhan. Berbahagialah yang menyukai segala titahnya. Anak cucu yang berkuasa di bumi, generasi yang dilimpahi berkah. Di rumahnya ada harta kekayaan, kebajikannya tetap selamanya. Berbahagialah yang hatinya takut akan Tuhan. Berbahagialah yang menyukai segala titahnya. Terima kasih. Doa buka akan dipimpin oleh Kak Cinta. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Sekarang kami ingin memulai minggu sembahyang kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang sudah Kau berikan ya Tuhan. Tolong berkati teman-teman kami yang kurang sehat. Sembuhkanlah mereka agar kami bisa melakukan aktivitas bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Firman kita sore ini akan dibawakan oleh Juan. Selamat malam bagi kita semua. Hari ini firman dan selamat sabat hari ini. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Firman kita pada sabat ini adalah minuman beracun. Eustorgius, orang petani Peru, membenci orang Advent lebih dari apapun. Malam ini, dia akan mengundang orang Advent untuk makan malam, tetapi tidak untuk menikmati makanan. Tidak, malam ini dia akan meracuni tamunya. Baunya enak, kata orang Advent itu sambil melangkah ke gubuk adobe Eustorgio. Saya sangat senang kamu mengundang saya, lanjutnya. Banyak yang ingin saya ceritakan tentang apa yang terjadi pada saya sejak saya mengundang Yesus ke dalam hidup saya. Kedengarannya bagus. Eustorgio berbohong. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang itu saat kita makan? Kedua pria itu duduk untuk makan nasi dan kacang sederhana. Di depan mereka, masing-masing adalah gelas berisi minuman. Gelas di depan pria Advent memiliki bunga-bunga kecil di atasnya dan racun mematikan di dalamnya. Orang Advent itu menundukkan kepalanya dan berterima kasih kepada Tuhan atas makanan yang disajikan di hadapan mereka. Segera dia mengambil segelas jus dan mengosongkan dalam satu tekukan besar. Ah, itu enak, dia berkata. Jus pepaya adalah favorit saya. Saya membuat khusus untukmu, kata Eustorgio dengan senyum jahat. Orang Advent ini akan pusing dan mati, pikirnya. Tapi saat menit demi menit lalu tanpa terjadi apa-apa pada tamunya, Eustorgio bergeser dengan gugup di kursinya. 2 jam berlalu, ketika orang Advent menikmati makanannya dan berbicara tentang kasih Tuhan, akhirnya orang Advent itu berdiri untuk pergi, tetapi tidak sebelum mengundang Eustorgio untuk menghadiri gereja bersamanya pada hari Sabat. Saat pria itu berjalan pergi, Eustorgio berlutut di dalam gubuknya
ditemukan. Ia berpikir bagaimana mungkin orang itu masih hidup. Apakah dia seperti seorang penyihir? Minuman beracun. Eustorgio, seorang petani Peru, membenci orang Advent lebih dari apapun. Malam ini dia akan mengundang orang Advent untuk makan malam, tetapi tidak untuk menikmati makanan. Tidak, malam ini dia akan meracuni tamunya. Baunya enak, kata orang Advent itu sambil melangkah ke gubuk adobe Eustorgio. Saya sangat senang kamu mengundang saya, lanjutnya. Banyak yang ingin saya ceritakan tentang apa yang terjadi pada saya sejak saya mengundang Yesus ke dalam hidup saya. Kedengarannya bagus. Eustorgio berbohong. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang itu saat kita makan? Kedua pria itu duduk untuk makan nasi dan kacang sederhana. Di depan mereka masing-masing adalah gelas berisi minuman. Gelas di depan pria Advent memiliki bunga-bunga kecil di atasnya dan racun mematikan di dalamnya. Orang Advent itu menundukkan kepalanya dan berterima kasih kepada Tuhan atas makanan yang disajikan di hadapan mereka. Segera dia mengambil segelas jus dan mengosongkannya dalam satu tegukan besar. Ah, itu enak, dia berkata. Jus pepaya adalah favorit saya. Saya membuatnya khusus untukmu, kata Eustorgio dengan senyum jahat. Orang Advent ini akan pusing dan mati, pikirnya. Tetapi saat menit demi menit berlalu tanpa terjadi apa-apa pada tamunya, Eustorgio bergeser dengan gugup di kursinya. 2 jam berlalu ketika orang Advent menikmati makanannya dan berbicara tentang kasih Tuhan. Akhirnya orang Advent itu berdiri untuk pergi, tetapi tidak sebelum mengundang Eustorgio untuk menghadiri gereja bersamanya pada hari Sabat. Saat pria itu berjalan pergi, Eustorgio berlutut di dalam gubuknya. Dengan gemetar, ia berpikir bagaimana mungkin orang itu masih hidup. Apakah dia sepertinya seorang penyihir? Atau mungkin semua yang dia katakan tentang Tuhan itu benar? Oh Tuhan, Tuhan orang Advent itu, bisik Eustorgio. Sekarang aku melihat bahwa Engkau nyata dan bahwa Engkau memiliki kuasa untuk menyelamatkan. Tolong selamatkan aku juga. Cerita diambil dari Juliana Marin, Blessed Person, pada Desember 12, 2019. Pikirlah apa saja kebohongan spiritual yang dipercaya orang. Menurutmu, mengapa penting bagi penghakiman akhir zaman Allah untuk terjadi? Terima kasih. Terima kasih. Lagu tutup, mari kita bersama menyanyikan lagu Praise Team. Tambahan dulu. Tambahan atau pertanyaan? Mungkin ada tambahan atau ada pertanyaan dari yang lain? Oke. Tambahan sedikit ya, atau Bupen kasih ringkasannya sedikit. Jadi, ada seorang pemuda, namanya siapa itu tadi? Eustorgio. Namanya Eustorgio. Nah, Eustorgio ini katanya benci sekali sama orang siapa? Benci sama siapa dia? Advent. Oh ya, benci sama orang Advent katanya. Jadi dia ini seorang petani. Eustorgio ini benci sama orang Advent. Nah, dia tinggal di Peru. Malam itu dia mengundang temannya. Temannya seorang pemuda juga untuk datang ke rumahnya. Lalu dia diundang makan. Tapi Eustorgio itu gimana coba? Dia mau kasih makanan apa coba? Makanan racun. Oh iya. Daven dengar ya, pinter. Rupanya mau dikasih makanan beracun yang orang Advent ini. Nah, waktu
waktu orang Advent ini mau menceritakan tentang Tuhan Yesus, lalu Eustorgio bilang, mendingan kita duduk dulu deh sambil makan, baru kita ngobrol tentang Tuhan Yesus itu, tentang Tuhan Yesusmu itu, katanya. Karena Eustorgio bilang, bukan Tuhan saya itu mah, katanya gitu. Jadi pada waktu makannya nasi dengan apa tadi? Kacang yang sederhana. Kacang. Iya, lalu di mana racunnya ditaruh? Di minuman. Di minuman. Di jus pepaya ditaruhlah racun itu. Kita tidak tahu apa racunnya ya. Tidak diceritakan di sini. Tapi pada waktu Eustorgio udah makan enak-enak. Lalu dia minum. Gluk. Habis aja jusnya itu. Eustorgio tunggu. Sebentar lagi kamu akan mati, katanya. Sudah saya taruh racun di dalam gelas itu. Tapi akhirnya setelah ngomong-ngomong, berapa jam katanya mereka ngobrol? Ayo, berapa jam? 2. Iya, betul. 2 jam. Mereka ngobrol-ngobrol. Si Eustorgio bilang, loh kok nggak mati-mati ya orang Advent itu? Terus pergilah tamunya ini pulang. Eustorgio kaget, dia sampai, betul Tuhan Yesusnya orang Advent itu yang menolong orang Advent itu sampai tidak mati walaupun saya sudah kasih racun. Nah, pertanyaannya tadi yang pertama apa? Yang pertama pertanyaan, ada nggak kebohongan yang tentang hal-hal rohani yang dipercaya orang lain? Padahal itu bohong, tapi pengajaran itu diterapkan bahwa itu benar, gitu. Padahal bohong. Ada nggak yang anak-anak tahu? Enggak. Dea, ada yang Dea tahu nggak? Enggak. Ada yang Cinta? Ada yang Cinta tahu? Sepasang suami istri. Sepasang suami istri yang gimana? Ananias dan Safira ya? Iya. Iya. Dia berbohong. Dia bilang uangnya dia itu dia mau kasih serahkan kepada jemaat. Dia mau serahkan sama Petrus supaya jemaatnya yang pakai. Tahu-tahu dia pakai sendiri, dia separohan. Separuh buat saya, separuh buat... Kan mereka nggak tahu berapa hasilnya, katanya gitu. Walaupun Rasul Petrus nggak tahu, tapi ada siapa yang tahu? Tuhan, betul. Tuhan tahu apa yang sudah dijanjikan oleh Ananias Safira. Dia berbohong akan uang Tuhan. Ya. Ada juga hal-hal yang kadang-kadang kita lihat orang berbohong tentang satu kebenaran. Padahal itu nggak bohong itu. Contoh juga yang lain adalah tentang makanan. Mereka di Alkitab yang lain mengatakan, Alkitab bilang boleh kok makanan yang haram. Semua yang diciptakan Tuhan nggak haram. Nggak ada yang haram boleh dimakan. Atau juga kebohongan yang lain adalah tentang hari Sabat. Iya, betul. Hari Sabat. Orang-orang bilang ke gereja mah hari Minggu aja. Ini yang benar. Ya, kebohongan tapi dibilang benar. Padahal bohong. Yang benar hari apa kalau ke gereja? Hari Sabat. Iya, pintar sekali. Sabtu Sabat. Iya, itulah ya. Contoh-contohnya. Ada yang lain mau kasih lagi? Ada.
Siapa? Ayo, apa? Boleh. Mamanya Pak Guru Weli ada mau kasih tambahan tentang pertanyaan pertama itu kebohongan rohani? Maksudnya ada. Shalom ada katanya. Oke, sok shalom. Silakan. Yang keras, Dek. Apa itu? Berdosa. Dosa? Berdosa. Iya, berdosa ya. Jadi kalau berbohong itu Sa. Iya, betul. Oke. Sekarang ini Om Denny tadi ada, sekarang nggak ada ya? Hadir. Oh, hadir. Om Denny kasih tambahan dong. Oh iya, DKN Kote. Om Denny putar lagu aja ya. Oh, Om Denny putar lagu. Oke. Yang serba tidak pasti saat ini. Di tengah situasi yang serba tidak pasti saat ini, kita harus belajar untuk percaya, untuk semata-mata bergantung pada kuasa penebusan ilahi, memohon kesabaran untuk bertahan, menyerahkan pergumulan hidup kita kepadanya, seperti doa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi ada ini dari Mala. Cuma baca saja sepintas lalu, nanti besok tuh DP apa? Apa jelas oke ini? Oh. Mana? Lowongan kan? Di mana sih itu? Ya udah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga. Berikan kami makanan secukupnya, dan ampuni kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa coba
Terima kasih. Terima kasih. Ya, masih ada satu lagi pertanyaannya ya. Makasih Om Denny untuk lagu pujiannya. Nah, pertanyaan yang kedua. Aku. Shalom lagi. Shalom ya, Ibu Pentanya. Bertanya untuk semua, nanti Shalom jawab ya. Penting nggak akhir zaman nanti kalau ada penghakiman? Penghakiman itu maksudnya, yang jahat itu pergi ke sana, kamu pergi ke sana. Yang baik itu masuk surga, gitu. Penting nggak seperti itu? Dilihat, dibilang sama Tuhan, Dedek Shalom anak baik, anak pinter, ayo masuk surga. Oh, si Anu yang jahat, suka nakal, suka melawan orang tua, oh kamu pergi ke sana. Nggak boleh masuk surga. Penting nggak kayak gitu? Penting. Iya, penting. Coba Bupen mau tanya sama Nadine. Kenapa penting? Karena biar tahu gitu. Atau enggak biar kayak yang jahat itu bertobat gitu. Iya ya, biar kita tahu bahwa apa yang Tuhan bilang, kalau jahat itu, kalau berbuat dosa itu nggak masuk surga. Itu benar. Jadi harus dihakimi. Mana nih? Kenapa dia ini nggak masuk surga? Oh, karena tanggal sebegini dia ada begini. Ada melawan orang tua, dia membunuh, dia begini gitu. Oke, Shalom mau jawab apa? Boleh. Sok Shalom ngomong apa? Abang Daven, raise hand. Supaya setia tahu siapa yang setia. Oh iya. Iya, betul. Supaya siapa yang setia, upahnya masuk surga. Iya, betul. Jadi nanti kalau dibacakan, Dea, tanggal segini dia melawan ibunya, tapi langsung minta maaf. Langsung berdoa sama Tuhan Yesus, Tuhan ampuni, saya melawan mama tadi. Nanti lagi nggak mau melawan lagi. Tuhan ampuni itu. Lalu dilihat lagi Juan. Oh, kemarin dia nggak mau jaga adeknya. Tapi pas mamanya bilang, Juan nggak boleh begitu, harus tolong dong mama jaga adeknya. Oh iya, oke mama, saya sekarang ini mau jaga adek dan nggak marah-marah lagi sama adek. Oh, ada semua ditulis. Tuhan bisa baca itu. Ya. Nah, jadi yang setia ini, masuk surga. Nah, nanti juga dibaca lagi. Cinta dan Joses pernah marahan, pernah nggak mau bantu mama, tapi pas dibilangin sama mama langsung menurut, langsung, oh iya mama maaf ya, mama kasihan udah capek-capek pulang kerja, kami nggak bantuin, mulai sekarang kami mau bantuin, ampuni kami Tuhan karena kemarin sudah nggak bantu, sekarang mau bantu, sekarang dan seterusnya mau bantu. Tuhan bilang, berarti Cinta dan Joses masuk surga. Nanti ada si Anu. Wah, dia ini jahat. Dia ini mencuri. Setelah pendeta lawat dibilang, jangan begini. Tapi si Anu itu nggak mau menurut. Malah dia membunuh orang dan tidak mau bertobat. Akhirnya masuk.
ini tidak masuk surga. Gitu. Jadi harus ada penghakiman itu supaya benar apa yang Tuhan bilang. Tuhan bilang kalau siapa yang menurut perintah Tuhan, walaupun kadang-kadang kita bersalah, tapi kita minta ampun, Tuhan mengampuni. Nah, dia pernah bersalah waktu itu, tapi dia minta ampun, Tuhan mengampuni, masuk surga. Ini tempatnya di surga. Ya, jadi seperti itu. Ada tambahan? Om Teguh atau Om Weli, Pak Guru Weli, ada tambahan? Ibu Teguh ada? Ibu Teguh ada tambahan? Tambahannya, Tuhan Yesus ingin melihat siapa yang benar-benar mengasihi Tuhan Yesus, yang menurut firman-Nya dan melakukan firman-Nya. Itu kalau misalnya pertanyaan tadi, penting tidak kalau nanti akhir zaman ada penghakiman. Penting, karena Tuhan Yesus ingin tahu siapa yang benar-benar mengasihi Tuhan Yesus, siapa yang menurut firman-Nya dan melakukan firman-Nya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Des sudah kasih tambahan. Ya, jadi siapa yang menurut firman-Nya, Tuhan juga ingin supaya kita tahu bahwa yang menurut itu seperti janji Tuhan, dia itu yang orang baik. Ya. Oke. Sampai di sini kembalikan kepada MC. Terima kasih untuk tambahannya dan pertanyaannya. Lagu tutup, mari kita bersama menyanyikan lagu Praise Him, All Ye Little Children. Praise Him, all you little children. God is love, God is love. Praise Him, all you little children. God is love, God is love. Love Him, all you little children. God is love, God is love. Love Him, all you little children. God is love, God is love. Serve Him, all you little children. God is love, God is love. Serve Him, all you little children. God is love, God is love. Doa tutup dulu ditunjuk. Doa tutup akan dibawakan oleh Daven. Mari kita satu dalam doa, Tuhan Yesus berikan kami dalam suci Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.